Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam rangka untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sri Adrianiset selaku moderator. Yang kedua adalah Sumaya. Yang ketiga Dini Suryani. Dan yang keempat Diar Andriawan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Menjunjung tinggi artinya ada kemajuan dan kesediaan warga masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pengarah tingkah lakunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab satu pertanyaan yang amat fundamental, yaitu bagaimana saya harus bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Margono dan kawan-kawan tahun 2002. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi yang pertama, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara, sehingga tidak memaksakan bertindak kepada orang lain. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk yang pertama, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kedua, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundgelek atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika.
tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran keempat dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan undang-undang tentang HAM. Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grand Norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang terbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sehingga perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institut sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan eksis politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasar institut-institut sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan, kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis jika terlalu berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta selalu ditunjukkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Problem implementasi etika dewasa ini menurut Mahfud MD tahun 2012 karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika mengalami proses marginalisasi secara serius sedemikian rupa. Pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis dan materialisme telah berimbas pada peminggiran etika. Di pentas politik, etika politik sudah lama tiarap. Di bidang pemerintahan, ketika aparat pemerintahan semakin merosot. Di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai menyeruaknya kembali politik identitas. Di bidang hukum, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat dan ditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani sehingga menjauhi rasa keadilan. Yang terakhir adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik yang melatar belakangi munculnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa, dan lain-lain hal. Ini akibat dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar negeri. Dan bernegara. Ketiga, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.